taman yang diadakan di malam hari ini udah tepat belum sih? Malah jadi masalah baru. Dan juga di Jakarta ini ruang terbuka hijau adalah tempat berinteraksi sosial. Itu kayak frustasi, kita nggak punya aktivitas di ruang terbuka hijau sehingga kita harus tutup jalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi semuanya? Ketemu lagi dengan gue Bang Gozi di YouTube channel kesayangan teman-teman semuanya. Kali ini gue mau bahas tentang Taman 24 Jam. Wah, satu kebijakan yang sangat keren. Keren apa enggak nih? Jadi memang ini satu hal yang baru yang ada di Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan wagubnya, Bang Dul, Bang Rano Karno. Kira-kira gimana nih taman yang jadi 24 jam? Taman ini sebenarnya kan kalau bahasanya adalah ruang terbuka hijau RTH. Gue kalau bicara taman 24 jam ya, kayak denger istilah masjid 24 jam. Ada sih masjid ataupun beberapa tempat ibadah yang mungkin di jam tertentu udah tertutup atau kita bisa ibadahnya tuh di dalamnya gitu ya, di terasnya atau di area luar. Ya kayak gitulah, taman itu ruang terbuka hijau ya memang untuk kita beraktivitas. Ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai resapan air, tapi juga buat oksigen itu berproduksi. Dan juga di Jakarta ini ruang terbuka hijau adalah tempat berinteraksi sosial. Nah ketika taman ini 24 jam, ini kan tujuannya adalah sebagai ruang penyaluran energi positif warga DKI Jakarta yang disinyalir masih beraktivitas jam 6 malam ke atas, jam 8 malam ke atas, jam 9 malam ke atas, bahkan jam 12 malam ke atas masih ada nih. Jadi sudah dimulai 5 taman untuk diinisiasi dibuka 24 jam. Ada Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Literasi, Taman Ayudhya, dan Taman Langsak. Lantas bagaimana nih aplikasinya, realitanya? Sudah bagus belum pembukaan taman 24 jam? Nah ternyata misalnya di Taman Langsak ada oknum masyarakat Jakarta salah ya menggunakan kebijakan taman 24 jam. Kok malah digunakan untuk berdua-duaan di tengah malam. Meskipun akhirnya diklarifikasi ke pengelolanya, mereka nggak sampai berbuat asusila. Ini akhirnya menjadi satu kegusaran bagi masyarakat Jakarta. Kebijakan Taman 24 jam, taman yang diadakan di malam hari, ini udah tepat belum sih? Malah jadi masalah baru. Seperti yang gue bilang ya, sebelum kebijakan ini bergulir, struktur dan infrastrukturnya ini harus disiapkan dulu. Sebagai ya, di anggota Komisi D misalnya. Beberapa kali sering lah, gue juga pecinta taman gitu ya. Ruang terbuka hijau. Siang-siang nih, gue sering beberapa taman yang ada di Jakarta. Misalnya Taman Lembang, Taman Surapati, ya, ataupun beberapa taman di Uku, gitu ya. Gue sering main loh. Itu kan misalnya ada kebijakan di situ, dilarang rokok, ya, dilarang buang sampah. Itu siang-siang nih, bro. Siang-siang, tapi masih ada pengunjung yang masih ngerokok. Ada pengelolanya? Ada pengelolanya. Tapi gak digubris tuh. Gak ada peneguran tuh, gak ada tindakan. Itu satu siang-siang. Gimana kalau malam-malam? Di malam hari CCTV-nya, penerangan paling penting, CCTV pengawasannya gitu ya, harus lengkap seperti apa. Terus masalah keamanannya, gue pikir taman-taman yang nanti akan dibuka 24 jam, ini misalnya shuttle-shuttle untuk transportasi publiknya juga harus disediakan 24 jam. Kalau mau berkolaborasi dengan kendaraan online gitu ya, aplikasi online ya, juga harus ada shelternya. Kita juga pancing, yang datang ke taman juga nggak harus bawa kendaraan bermotor gitu. Kan bisa akhirnya banyak tuh di taman-taman parkir-parkir liar juga tuh. Nah, inilah yang akhirnya struktur dan infrastruktur harus kita benahi juga. Sehingga gue berharap mindset dari adanya taman 24 jam ini adalah bagian dari normalisasi ruang terbuka hijau. Taman itu memang harusnya 24 jam. Gue sih kayak misalnya gini, kita lihat CFD ya, lo tau CFD kan, Car Free Day. Keren ya, nge-hype lah. Kita bikin di jalan raya tutup jalan. Itu kayak frustasi, kita nggak punya aktivitas di ruang terbuka hijau sehingga kita harus tutup jalan. Taman 24 jam ini bagi gue adalah satu hal yang normal. Kita memang harus beraktivitas di ruang terbuka hijau di taman, bukan di jalan. Taman itu adalah buat taman, jalan adalah buat jalan, buat kendaraan roda 2, bermotor gitu. Bagi gue adalah suatu kefrustasian. Kita berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melengkapi struktur dan infrastruktur. Dan yang terpenting adalah bukan hanya kita suplai infrastruktur dan lepas tangan pemerintah menghasilkan infrastruktur saja, tapi juga value. Nah, ini penting nih. Taman itu adalah tempat interaksi. Nah, inilah akhirnya diisilah taman itu dengan kegiatan-kegiatan positif dan pemerintah harus mengisi itu. Buatlah social engineering yang bagus di sana. Dengan demikian kebudayaan yang hadir di masyarakat Jakarta itu akan tercipta dari taman-taman. Gue yakin dan percaya di bawah Mas Pram dan Bandul, dimulai dari Taman 24 Jam, kita normalisasi taman. Istilah yang tepat. Normalisasi taman sebagai sebuah ruang terbuka hijau. Bukan hanya infrastruktur yang kita siapkan, tapi juga value dan kolaborasi kebudayaan. Jakarta yang global dan berbudaya, kita mulai dari Taman 24 Jam. Gue pengen denger masukan-masukan lo terkait Taman 24 Jam.